mengatakan bahwa pada umumnya bahasa terbagi menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan merupakan suatu lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Bahasa tulis sesungguhnya tidak lain adalah rekaman visual dalam bentuk huruf-huruf dan tanda baca dari bahasa lisan. Bahasa jurnalis merupakan jenis bahasa yang digunakan oleh media massa dan sangat berbeda karakteristiknya dengan bahasa sastra, bahasa ilmu, atau bahasa baku lainnya. Menurut Setiawati bahwa kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan dan tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah dan tanda bahasa Indonesia. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari kesalahan berbahasa pada jurnalistik yaitu penggunaan bahasa dalam media bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari kaidah kebahasaan Indonesia, norma komunikasi, atau standar dari jurnalistik. Dalam jurnalistik, bahasa memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi secara jelas, ringkas, objektif, dan mudah dipahami. Kesalahan berbahasa dapat mengurangi kualitas jurnalistik suatu media dan menghambat fungsi utama dari pers sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis dan penulis media massa untuk memahami dan menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Kesalahan berbahasa jurnalistik. Dalam bentuk kesalahan berbahasa jurnalistik terdapat 6 bentuk. Yang pertama, kesalahan ejaan. Nah, jadi kesalahan-kesalahan pada ejaan yang banyak dilakukan dalam menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang merupakan kesalahan umum yang banyak terjadi atau pernah dilakukan oleh siapa saja, terutama para mahasiswa. Nah, kesalahan dalam penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia diantaranya yaitu kesalahan penulisan huruf kapital, lambang bilangan, huruf miring, dan tanda baca. Yang kedua, yaitu kesalahan diksi. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca. Kesalahan struktur kalimat. Menurut ahli dalam Mariana 2010-317, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Ungkapan pikiran tersebut dapat berupa gagasan, perasaan, dan pemikiran. Dalam wujud lisan, kalimat diawali dengan kesenyapan, diiringi alunan tititan nada di sela oleh jeda, dan diakhiri oleh intonasi finalnya dan diiringi dengan kesenyapan akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula beberapa tanda seperti tanda koma, tanda titik dua, dan tanda pisah, dan spasi. Jadi, tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru tersebut sepadan dengan intonasi akhir, sedangkan tanda lain sepadan dengan jeda. Selanjutnya ada kesalahan makna. Kesalahan makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna tersebut merupakan bentuk responsi dan dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Ujarannya, manusia itu mengandung makna yang utuh. Ketika hubungan antara lambang bunyi dan acuannya tidak sesuai dengan konteks yang dimaksud, bahasa mengalami kesalahan makna. Pembahasan selanjutnya adalah kesalahan penggunaan istilah asing. Kesalahan penggunaan istilah asing sering terjadi pada suatu kata atau frasa dari bahasa asing yang digunakan secara tidak tepat, baik dalam konteks, tata bahasa, maupun penerjemahannya. Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap makna asli istilah tersebut atau ketidaktepatan dalam memilih kata yang setara dalam bahasa Indonesia. Untuk contoh kesalahan penggunaan istilah asing itu sendiri, contohnya itu seperti yang pertama, penerjemahan yang tidak tepat, yang kedua ada penggunaan kata yang tidak tepat dalam konteks, yang ketiga itu ada penggunaan yang berlebihan, dan yang terakhir kata asing yang tidak dikenal secara luas. Selanjutnya, kesalahan logika berita. Kesalahan logika berita terjadi ketika informasi disusun atau disajikan secara tidak logis.
membuat berita tidak konsisten, sulit dipahami, atau bahkan menyesatkan pembaca. Jurnalis harus berhati-hati saat menulis berita agar tetap objektif dan kredibel, karena ambisius dapat menyebabkan kesalahan logika, seperti judul berita yang memiliki makna ganda dan dapat menyesatkan pembaca. Penyebab dari dampak kesalahan berbahasa jurnalistik. Penyebab kesalahan berbahasa dapat terjadi karena 3 hal, yaitu yang pertama, pengajaran bahasa yang kurang tepat, yang kedua, kurangnya pemahaman pemakaian bahasa atas bahasa yang digunakan, yang ketiga, terpengaruh oleh bahasa yang lebih dulu dikuasainya ketika mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. Dampak kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dapat terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kesalahpahaman informasi. Yang kedua, menurunnya kredibilitas media. Yang ketiga, citra jurnalis dan lembaga media tercemar. Yang keempat, menghambat penyampaian dan pemahaman informasi. Yang kelima, dampak sosial dan hukum. Ada 5 poin yang harus diperhatikan oleh jurnalistik untuk mengatasi kesalahan berbahasa pada jurnalistik. Yang pertama dan terpenting, para jurnalistik harus memahami dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau kita sebut dengan PUB. Yang kedua, sebelum berita dirilis, redaksi harus menerapkan prosedur penyuntingan atau yang biasa kita sebut adalah editing yang ketat agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga, jurnalistik harus terus memperbaiki keterampilan berbahasa mereka melalui lokarya atau pelatihan. Nah, yang keempat, menggunakan pedoman KBBI dan memeriksa keberadaan kata dalam kamus. Nah, yang terakhir, untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian informasi adalah untuk bersikap kritis dan teliti saat menulis, membaca berita sebelum dipublikasikan.